rendah kepercayaan rakyat kepada pemerintah, lalu Islam nikung. Tambah kere, enggak urusan mereka. Nggak urusan Tidak mereka. tidak mikirnya Jadi, tidak sampai ke situ ya Pak Paul ya. loh, iya justru makanya ini Prabowo harus ambil alih. Kalau Prabowo tidak ambil alih, dia akan dalam satu titik lemah. Di situ nanti Islam yang ambil alih. Kalau bukan Prabowo yang ambil alih, Islam yang ambil alih. Pecah nggak urusan. Orang Islam itu nggak urusan Indonesia bubar. Jadi gini loh, mungkinkah ini satu master plan-nya si Jokodo, ya kan? Jadi dia mau mematikan si Wowo supaya anak dia bisa naik. Mungkinkah itu apa namanya spekulasi begitu? Enggak. Karena kalau begini tuh dia bisa bisa kena imbasnya juga. Dia bisa kena imbasnya. Main-main begini dia kena imbasnya. Kalau Prabowo yang main malah mungkin. Kalau Bisa kebakaran, dihabisi dia kalau Pak, satu kebakaran hutan keluarga itu, malah Pak. kenapa Pak? Sekarang Malah bisa dihabisi si Jokowi satu bisa keluarga sama Prabowo. dihabisin sekeluarga, dihabisin. Malah Bisa kesempatan. naik Bombay. Dia buat apa? Gitu loh. Bahaya. Ngapain? Justru ini Jokowi ketar-ketir sekarang ini. Jangan sampai merembet nih, gitu loh. Tapi Pak Dia Paul, justru Pak ngarepin Paul, sekarang Prabowo itu sebagai benteng dia untuk menjaga dia. Betul. bensin untuk membakar semangat para pendemo. Begitu Pak Paul, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Terima kasih. Oke, Pak SK lanjut. Ya, Pak Paul. Ya, Jadi kalau kerusuhan sih menurut saya kemungkinannya enggak ya. Kerusuhan yang seperti 98. Kenapa enggak? Karena eh, kondisinya agak berbeda. Satu, sekarang kan TNI dan Prabowo udah lebih antisipatif. Artinya dia sudah memerintahkan eh, tentara, polisi, BRIMOB semua untuk menjaga tempat-tempat vital. Itu satu. Dan dia sudah mengeluarkan statement, ya saya akan lawan nih mafia-mafia. Intinya yang ingin melakukan makar, ingin menjatuhkan saya lewat ini karena ujung-ujungnya bahasanya ingin makar ya lewat isu yang pertama ya DPR ini kemarahan rakyat terhadap DPR sehingga membesar terus didompleng ya, supaya kerusuhan akhirnya ingin melakukan makar. Nah, jadi kalau menurut saya sekarang jauh lebih antisipatif berbeda tahun 98 Soeharto walaupun dia dulu cukup kuat ya didukung oleh tentara dan para menteri-menterinya, tetapi waktu kerusuhan 98 ya itu kan dimulai dari tragedi penembakan ya mahasiswa di Trisakti Grogol ya. Nah, jadi pada saat itu penembakan sehingga meluas itu kan ke daerah dan Mogot, Grogol sekitarnya terus ke apa daerah-daerah Hasim Asari, terus ke Pecenongan, bukan ke Pecenongan ya, ya mungkin ke daerah-daerah Gajah Mada, Hayamuruk segala begitu kan, sampai ke Angke begitu. Akhirnya lari ke beberapa daerah yang lain. Jadi kurang terantisipasi oleh tentara. Tentara pada waktu itu hanya fokus di satu daerah tertentu, sehingga berbeda dengan sekarang. Kalau sekarang kan sudah diantisipasi, sudah ada di beberapa daerah dan udah jelas kalau ada apa-apa tinggal darurat militer. Kalau dulu kan eh, hilang waktu ya hampir 2 hari itu kalau nggak salah nggak ada rantai komando. Waktu itu dijabat oleh si siapa pangapnya Wiranto ya. Sehingga malah ada kecurigaan jangan-jangan dari tentara juga nih si Prabowo ya, sebagai dalang ya tetapi kan eh, pada waktu itu jadi seperti vakum komando itu 2 hari dibiarkan di Jakarta lenggang tanpa tentara tanpa TNI. Kalau sekarang kan berbeda ya dijaga diantisipasi. Dan kedua, kondisinya juga berbeda. Kalau dulu kan kerusuhan itu dimulai dari krisis ekonomi yang melanda
banyak negara ya, terutama di Asia, bukan saja di lokal Indonesia. Jadi efeknya itu multi eh, dimensi ya. Jadi eh, bukan saja, kan dimulai dari baht ya, dari Thailand dulu, mata uang Thailand itu ambruk, lalu menjalar ke Korea juga ambruk, Korea Selatan, terus rupiah juga ambruk, begitu ya. Malaysia pun kena, tetapi mungkin nggak seberat Indonesia. Nah, jadi efek dominonya ya banyak dengan perubahan dolar dari dulu 2000-an menjadi 15 ribuan, ya 7 kali lipat, bayangin. Sehingga masyarakat kehilangan pekerjaan, banyak PHK ya, nggak ada penghasilan, akhirnya kan harga barang otomatis jadi melejit, apalagi barang-barang impor ya, bahkan kalau tempe dari gandum, semua roti dari barang-barang kedelainya dari impor ya, tepung impor, beberapa barang komoditi juga impor. Nah, itu jadi eh, jadi tinggi ya, jadi jadi apa, harga barang jadi tinggi semua. Nah, ini kan yang membuat berbeda kondisinya dengan sekarang. Kalau sekarang minimal masih ya, harga-harga barang masih bisa lah gitu ya untuk dibeli. Katakan kalau dulu nasi goreng misalnya pasaran dulu 1.000, dengan dolar jadi 15.000, kan otomatis ya minimal jadi 4.000, 5.000, 6.000, kenaikannya sepuluh berapa ribu ratus Mak. persen. Nah, jadi Nah, 10.000 Pak ya waktu itu kan, Pak. Mm-mm. mahal ya, ya kan, naik Gila tinggi itu, kan. 10 kali lipat betul. Bisa 10 kali lipat, bisa 6 kali lipat, dan belum tentu orang pada beli, lesu karena tinggi kan ya, sehingga usaha-usaha juga pada eh, tengkurap begitu ya. Jadi kan itu dulu dimulai dari Thailand, hancur karena batnya nggak sanggup lagi untuk menopang batnya, sehingga batnya dipakai untuk membeli dolar, tapi batnya itu nggak sanggup lagi untuk menopang apa, nilai batnya. Akhirnya ya ambruk, orang-orang ramai-ramai, para investor akhirnya kan ini ya, eh, membeli dolar, menjual batnya ya, para investor-investor, sehingga makin hancur lah itu si bat. Itu kan tahun 97 sebelum kerusuhan 98. Nah, setelah itu akhirnya para investor kan semua melihat bahwa ini kejadian di Thailand ini akan sama juga nih, bisa terjadi di Indonesia, di Malaysia, di Korea, begitu kan, di negara-negara Asia yang lain. Sehingga mereka berbondong-bondong, para investor panik juga, akhirnya menarik semua modal-modal investasinya ya, terutama yang eh, dalam bentuk, kalau di Indonesia dalam bentuk rupiah, kalau di Korea kan dalam bentuk bond, Malaysia dalam bentuk ringgit, sehingga eh, rupiah akhirnya mereka pada menarik dolar ya, menukarkan rupiahnya mereka ke dolar, semua orang pada borong dolar, sehingga rupiahnya hancur akhirnya. Dan kita pada waktu itu devisa negaranya nggak cukup kuat untuk menopang rupiah kita, sehingga ya bablas lah, dari 2000-an jadi 15.000 begitu ya, otomatis dengan 2000, 15.000 ya, barang-barang impor melejit, sehingga terpukullah semua industri-industri yang banyak melakukan raw materialnya dengan impor, harga-harga mahal, pembeli lesu ya kan, karena kosnya terlalu tinggi, nggak bersaing dengan negara-negara lain ya. Belum lagi eh, apa, dengan tidak adanya order ya banyak PHK lah dari pabrik-pabrik maupun perkantoran-perkantoran, perusahaan-perusahaan trading yang apa namanya, perusahaan-perusahaan trading yang melakukan impor. Utangnya katakan yang tadinya beli eh, 1 miliar US dollar, sekarang utangnya dengan kreditnya dia jadi berapa kali lipat, 7 kali lipat, 7 miliar US dollar, nggak ketutup, untung 30%, cuman dapat 1,3 miliar US dollar.
sedangkan cost-nya udah 7 miliar US dollar. Jadi udah utang 5,7 miliar US dollar, belum melakukan apa-apa udah pada rugi semua. Nah, jadi itu sifatnya udah multidimensional ya. Jadi benar-benar hancur itu semua struktur eh, keuangan, struktur ekonomi, struktur perdagangan, hancur udah, habis sudah itu, udah nggak bisa apa-apa ya. Jadi Soeharto yang 32 tahun begitu kuat berkuasa pun nggak bisa apa-apa begitu ekonomi hancur-hancuran di situ ya. Jadi otomatis kan bank-bank juga banyak yang akhirnya dilikuidasi, tutup ya karena nggak mampu lagi. Belum lagi kredit-kredit yang tadinya kredit untuk industri, untuk rumah, untuk apa, yang katakan tadi dikasih pinjem 100 juta, tahu-tahu bengkak sekarang utangnya jadi 600 juta, ya nggak mampu bayar lah, belum lagi di PHK, begitu kan. Nah, jadi itu luar biasa, otomatis ya di PHK semua UMKM segala macam juga susah, jualan udah nggak bisa lagi, berat ya. Nah, di situ mungkin eh, ekonomi udah ancur-ancuran dan masyarakat benar-benar udah susah, nggak ada pekerjaan, penghasilan nggak ada. Nah, sehingga pada waktu itu juga mungkin zaman Soeharto ada beberapa konglomerat yang notaben etnis China, begitu kan. Lebih banyak dapat proyek seperti Lim Sulyong kerjasama dengan ininya Soeharto, begitu kan. Mungkin juga siapa dulu tuh ya. Nah, itu yang membuat juga kesenjangan sosial. Tapi akhirnya kan juga BCA di ini juga ya diras. Bayangin BCA yang dulu cukup kuat begitu saja diras, kebablasan, kewalahan, nggak bisa apa eh, nggak bisa mengatasi masalah tersebut ya. Akhirnya membuat masyarakat banyak nggak percaya terhadap perbankan juga, ras lah itu habis-habisan. Udah makin hancur juga itu, makin lemah lagi si pemerintahan Soeharto. Nah, dari hal seperti itu udah gampang banget udah terjadi kerusuhan ya, apalagi ada penembakan itu. Penembakan itu ya udah memicu lagi lebih cepat kerusuhan. Dan kedua juga kurang terantisipasi oleh TNI waktu itu vakum. Kalau sekarang agak berbeda ya kalau menurut saya. Nah, kecuali di sini bermain ya, dari pihak-pihak asing bermain melumpuhkan lagi seperti 98, ekonominya dia habisin lagi dari 17.000 sekarang misalnya 16.000, rupiahnya itu jadi 100.000 misalnya. Nah, itu bisa terjadi lagi tuh kalau menurut saya kerusuhan. Kalau sekarang mereka udah belajar, kalau mau kerusuhan, ya hancurlah mereka. Tambah nggak ada pekerjaan, ya, cuman dapat TV, cuman dapat kulkas satu, katakan bopong ke rumah, ya kan, harga cuma 1 juta 2 juta, tetapi bertahun-tahun hancur seperti 98. Jadi sulit pulihnya lagi berapa berapa tahun, dan sekarang aja udah susah kembali uangnya kan, dari ini tetap aja di 16.500, susah kembali lagi yang ke 2.000. Dulu mau coba ke 5.000 nggak bisa-bisa, bahkan sempat mau di hedging begitu. Nah, jadi saya rasa sekarang juga banyak masyarakat udah lebih sadar dan mereka masing-masing menjaga wilayahnya, jangan sampai terjadi begitu ya, yang kayak kemarin misalnya di mana tuh katanya di Bekasi Sumarekon, ya masyarakatnya menjaga juga karena mereka udah pengalaman juga ya kan, begitu ada ini jangan sampai. Nah, tetapi memang dibiarkan kepada beberapa anggota DPR yang kemarin memang dianggap jadi sasaran karena suara mereka begitu kan ya, yang ya boleh dibilang salah ngomong ya sebenarnya begitu, salah bersikap juga. Nah, jadi kalau menurut saya itu sih sementara agak sulit untuk kondisi sekarang kalau sampai kerusuhan. Walaupun itu bisa aja terjadi, tetapi harus dibarengi dengan ekonomi yang benar-benar ancur-ancuran ya, kayak 98 turun 6 kali 7 kali devaluasi, maupun eh, inflasi, barang-barang tinggi, harga mahal, pekerjaan nggak ada, bank-bank juga banyak dilikuidasi, ras. Nah, itu dulu dibarengin. Karena kalau selama
masih bisa makan enak, masih bisa ke restoran, masih bisa nongkrong, masih bisa bermusik, masih bisa enjoy minimal walaupun negara masih banyak yang susah, utangnya banyak, minimal masyarakatnya dapat bahkan masih dapat bantuan apa apa nasi apa sih makan siang gratis, dapat bantuan apa bantuan langsung ya dari pemerintah mungkin 300.000 600.000 melalui BPJS ya, masih ada Grab Gojek yang dibikin oleh lulusan Harvard sistemnya ya kan, masih menopang lah, masih lumayan gitu ya. Nah, cuman tugas pemerintah ya gimana nih untuk ngeberesin supaya pemerintah ini jangan terlalu banyak korupsinya ya, karena hancur kan selama ini ya. Indonesia kaya ya, kekayaannya begitu-gitu aja stagnan, nggak bisa benar-benar maju begitu ya. Itu sih mungkin kalau saya mau bicara DPR memang mesti dibubarkan ya, mungkin ntar aja lah. Ini dulu lah kira-kira Ya, kalau bicara nanti kerusuhan berikutnya. 98. Iya, thank you. Nanti berikutnya kita bicara semua ya. Ini perut buncit dulu, perut buncit. Lalu Pak Teddy kalau mau lanjutkan, silakan ya. Perut Ya buncit. Pak, tadi yang mau nyambung yang itu Pak, tuntutan demo ini kan salah satu tuntutannya kan rampasan aset itu ya. Mm-mm. Tapi apa yang di Indonesia itu sesuatu itu bisa dikondisikan Pak. Jadi saya juga kalaupun ada aturannya itu nanti bisa dimain-mainin juga. Jadi misalnya ada koruptor mau ditangkap, kamu mau saya tangkap, aset kamu 50 M. Aduh jangan deh Pak, asetnya 25 M aja Pak yang diambil. Sisanya kita bagi-bagi. Bisa kayak begitu. Aturan apa di Indonesia ya kan sama kayak eh Wamenaker yang kemarin ditangkap korupsi. Kan itu korupsi yang dilakukan kan bukan dia yang pertama kali melakukan itu. Ceritanya kalau nggak salah gitu ya, sebelum-sebelumnya udah ada. Cuman dianya aja yang ketangkap tangan, sial. Sebelum dia tuh udah pasti udah ada ituin apa perusahaan di palak-palak kayak begitu. Bukan dia yang pertama kali itu saya yakin. Tapi harus ada orang yang ditangkap ya, kayak Pak Paul cerita tadi kan. Yang tertangkap di kamera ya itu ditangkap padahal dia mungkin bukan pelaku utamanya. Jadi nanti ada tukar guling lah, ada inilah. Jadi eh kalaupun aturan itu dibuat, saya nggak yakin 100% itu benar-benar dilakukan. Karena gini ya, mereka kan ideologinya boleh berbohong ya. Boleh berbohong dalam perang supaya damai. Ya udahlah kita bikin aja lah supaya tenang dulu gitu. Tapi nggak benar-benar niat dari dalam hati mau melakukan aturan itu. Jadi saya pikir memang Prabowo ini harus otoriter, kagak bisa orang-orang di sebelah dia tuh, samping dia tuh siapa sih yang negarawan lah, kan nggak ada negarawan di sekitaran dia. Sekitaran dia tuh udah kalau apa ya pada pengen minta revolusi mungkin kan, yang tuh bikin bikin kacau itu negara. Jadi ya itu sih Pak. Jadi kalaupun dibuat aturan itu saya nggak yakin 100% ya Pak ya, karena ya itu Pak ideologi mereka itu satu, apalagi mereka apa ideologinya tutuplah aib pemimpinmu, tutuplah aib sesamamu, nanti aib kamu juga ditutup nanti ya gitu ajaran mereka. Jadi susah Prabowo, makanya saya pikir selama nggak ada perubahan itu susah, makanya bisa jadi ini kerusuhannya bisa jadi lebih besar karena merasa ketipu kan kitanya rakyatnya. Ya mungkin bisa jadi, tapi ya saya nggak yakin di tahun ini. Mungkin ya bisa di tahun depan kali, karena utangnya itu loh. Utangnya aja nggak bisa bayar, gimana tahun depan? Mau dari mana masuknya, kecuali jual diri ya. Gitu sih Pak Paul. Makasih Pak. Ya, ini Ratko deh, Ratko, Bu Dora, lalu Pak Teddy ya. Ini Abu Hotman masuk lagi. Oh ya Pak, kejadian 3-4 hari kemarin itu menurut saya itu prototipe dari Tuhan, Bapak Ibu, buat kita, bahwa menuju kemerdekaan khususnya di luar Jawa, karena tingkah laku dari orang-orang Islam itu ya kan, yang telah menganiaya bahkan sampai bocah terbunuh hanya beda agama itu menuju kemerdekaan khususnya di luar Jawa itu adalah kolapsnya dan hancurnya pusat, yaitu
Jawa, Bapak Ibu. Ya kan? Lihat, kemarin sudah ditunjukkan kan. Bahkan setelah itu si Bagong Leong-Leong itu berpidato. Kalau ini akan ada makar. Jadi pemerintah ketakutan Bapak Ibu. Kenapa? Kalau sudah kolaps itu di pusatnya itu, mereka sudah tidak bisa mengontrol di luar Jawa, ya kan? Sudah tidak bisa mengontrol di luar Jawa. Dan itu kalau kolaps total, luar Jawa akan mudah bubar tanpa keluar darah, ya kan? Apalagi kalau disertai, ya maaf kata ya, jangan sampai ya, kalau ada pembantaian umat Kristen di Jawa, ya kan? Yang nonton itu bukan dunia, yang nonton itu luar Jawa. Dan itu akan dengan cepat mudahnya orang-orang luar Jawa itu merdeka. Nggak mau dipimpin dengan pusat kok modelnya kayak gitu. Ya kan? Hmm? Kita tinggal nunggu. Ini kita tinggal nunggu. Apalagi ya kan selanjutnya. Kalau ada demo lagi, ya kan, terus menyasar umat Kristen khususnya di Jawa, ya kan, jangan harap Indonesia ini bersatu, ya kan. Karena yang nonton itu bukan hanya Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Sumatera. Yang nonton itu orang Kalimantan, orang Sulawesi, orang Papua, orang NTT, orang NTB, dan seluruh orang luar Jawa di pulau-pulau. Dan mereka akan dengan mudah membubarkan diri, Bapak Ibu. Ya, karena termotivasi. Ya kan? Loh, ikut Jawa kok kayak gitu. Saudara kita dibantai di sana. Ya kan? Kalau terjadi pembantaian atau penjarahan terhadap umat Kristen, itu akan menjadi motivasi bagi orang-orang di luar Jawa. Bahkan tanpa berdarah-darah, dah mereka dengan senang hati akan melepaskan diri. Begitu, ya kan? Oke. Jadi jangan jadi jangan main-main lah ya. Jangan main-main mau nunggangi ini karena konsekuensinya itu ada dua. Ya kan? Satu itu luar Jawa mudah merdeka, kedua nih ya kan investor pergi bangkrut Indonesia, begitu Pak Oh, Paul. mereka nggak mikir begitu, Pak Ratko. Mereka nggak mikir. Mereka mikirnya momentum kok ini. Hmm, Mau kapan lagi? iya sih Pak Terus, Paul, tapi makanya kan itu gini, pasti akan Islam ada itu Islam konsekuensinya itu Pak Paul. selalu mengambil alih di saat titik terendah suatu bangsa, diambil alih dia. Di saat Hmm. titik rendah suatu bangsa, krisis kepercayaan kepada penguasanya. Lalu diambil alih, kayak termasuk yang Ayatollah Khomeini, Bizantin, ya, dan banyak hal, dan banyak negara ya, termasuk yang di Nigeria, yang itu Boko Haram, di Irak, itu semua saat titik rendah kepercayaan rakyat kepada pemerintah, lalu Islam nikung. Tambah kere, enggak urusan mereka. Nggak urusan tidak mereka. tidak mikirnya Jadi tidak sampai ke situ ya Pak Paul ya. loh, iya justru makanya ini Prabowo harus ambil alih. Kalau Prabowo tidak ambil alih, dia akan dalam satu titik lemah. Di situ nanti Islam yang ambil alih. Kalau bukan Prabowo yang ambil alih, Islam yang ambil alih. Pecah nggak urusan. Orang Islam itu nggak urusan Indonesia bubar. Interupsi Pak Pom. Iya, Pak Andi. Jadi gini loh, mungkinkah ini satu master plan-nya si Jokodo, ya kan? Jadi dia mau mematikan si Wowo supaya anak dia bisa naik. Mungkinkah itu apa namanya spekulasi begitu? Enggak. Karena kalau begini tuh dia bisa kena imbasnya juga. Dia bisa kena imbasnya. Main-main begini dia kena imbasnya. Kalau Prabowo yang main malah mungkin. Karena Bisa dihabisin dia kalau Pak, satu kebakaran hutan keluarga itu, malah Pak. kenapa Pak sekarang? Malah bisa dihabisin si Jokowi satu Bisa keluarga sama dihabisin Prabowo. sekeluarga, dihabisin. Malah Bisa naik kesempatan. Bombay. Dia buat apa? Gitu loh. Bahaya. Ngapain? Justru ini Jokowi ketar-ketir sekarang ini. Jangan sampai merembet nih, gitu loh. Tapi Dia Pak Paul, justru Pak ngarepin Paul, sekarang Prabowo itu sebagai benteng dia untuk menjaga dia. Betul, Dari betul. Muslim ini tapi kan, Muslim kadrun ini pada nggak suka sama dia kan. Iya. Nah, satu-satunya kekuatan yang bisa menopang dia ya Prabowo ini yang berkuasa. Ya gimana caranya dia seolah-olah ambil hatinya Prabowo untuk ngebantu Prabowo lah. Ya pertama melalui anaknya, melalui seolah-olah dia mendukung suara untuk mensupport begitu kan. Seolah-olah memberikan advice begitu kan.
Nah, kalau Tapi dia Pak SK, bikin Pak SK, begitu ya tapi bisa kayak dihabisin itu mereka. Pak SK, Gimana? Pak Ya, SK, tapi kayaknya ini mau digiring ke sana, Pak Paul. Pak SK, Pak SK. Soalnya maksudnya para digiring. netizen ini menuduh geng Solo yang jadi Oh gembong ya karena apa? biasa. Tujuannya Kan untuk menggulingkan Prabowo terus Gibran naik. Kan adu Tapi domba, ini iya, kan Bang. bahaya politik juga. Orang-orang politik suka mengadu adu domba. domba. Mm-mm. Politik adu domba supaya dia tahu nih kan, minimal Prabowo ini menang banyak didukung juga dari suara-suara yang dulu pemilih Jokowi. Nah, minimal pemilih-pemilih Jokowi ya maupun buzzer-buzzernya ya artinya kalau sampai ini skenario ini berhasil bahwa Prabowo akhirnya malah menuduh misalnya si Jokowi kan otomatis terpecah. Suara Prabowo semakin berkurang. Nah, kalau semakin berkurang ya lebih gampang lagi digoyahkan atau di pemilu berikutnya Prabowo nggak menang. Tetapi kalau Prabowo ini tetap mendapat support dari kaum nasionalis ini, ya Kadrun nggak bakal. Kadrun itu suaranya ya paling seperti Anies Itu kemarin, benar. gitu. Mm-mm. Mm-mm. Ya jadi sih itu anak Abbas sama anak Bokep kan lagi nungguin momentum. Tapi nggak dapat dapat, Mm-mm. nggak akan dapat kalau Prabowo-nya keras nggak akan dapat. Tapi kalau Prabowo-nya lunak ya bisa bisa colongan. Bahkan si grupnya si Anies ini udah makin berkurang karena banyak yang pada murtad, ya, banyak yang pada pelihara anjing, banyak yang dengerin lagu rohani, banyak yang cewek-cewek udah ngelawan berontak nggak mau Nggak mau dipoligami, ya. dipoligami. Nah, banyak cewek-cewek yang lepas jilbab, banyak cewek-cewek Indonesia yang jilbaban sekarang banyak pada dugem, ya, banyak yang ibu-ibu apa udah pakai jilbaban juga minum bir, joget-joget, cuek aja, ya kan. Nah, banyak dah pokoknya sekarang mereka udah pada berani ngelawan lagu-lagu si siapa Habib Yaman Onta itu ya kan yang katanya si Rizik babi anjing itu kan lagunya itu kan udah berani Hmm. gitu cuek jadi udah pada sebel mereka udah nggak percaya lagi kecewa mereka ini Habib akhirnya begini begitu ya memprovokasi ya kan. Nah, Habib ini enak semuanya pada eh, apa kakinya mereka disembah, diciumin, tangan mereka disembah, dapat duit banyak, kuburan mereka di apa dikultuskan segala macam, ya kan? Nah, akhirnya mereka pada marah semua. Nah, semakin berkurang, Anies udah makin kecil. Saya rasa kalau suruh pemilu lagi cuman 10%, 15% suaranya Anies, ya. Paling mereka dia coba untuk ngegabungin dengan yang nasionalis. Entah itu nanti ditawarin ke Ahok lah, ditawarin ke si Deddy Mulyadi lah, yang siapa yang bisa naik daun. Tapi tetap si Aniesnya nomor satu, itunya nomor dua, ya. Yang nasionalis punya 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 prinsip, ya pasti mestinya menolak ya. Kalau yang nggak punya prinsip ya jangan dipilih. Siapapun dia, mau Deddy, mau Ahok, kalau gabung sama Anies jangan dipilih, ya kan intinya gitu. Sekarang rakyat mah udah pintar ya, gitu. Pak SK, Pak SK, Pak Paul. Nih, Tapi